tell you, I got so much. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang saya hormati. Selamat pagi. Selamat pagi ibu-ibu yang saya hormati. Selamat pagi. Waduh, kayaknya kurang semangat nih Kak Elsa. Harusnya kita kasih yel-yel dulu nggak sih biar makin semangat gitu. Oke, kita yel-yel dulu ya ibu, biar makin semangat. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, 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 luar biasa. Ayo ibu, kita yel-yel dulu. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Saja perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari Akademi Farmasi Surabaya yang akan memberikan sedikit penyuluhan tentang diabetes mellitus. Nah, sini ibu ada yang tahu nggak apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus. Penyakit gak sih? Iya, benar. Taunya kita penyakit aja mbak. Penyakit gula. Iya. Benar. Jadi diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh gula atau yang sering kita dengar itu adalah penyakit kencing manis. Iya kan ibu? Iya. Ini merupakan penyakit di mana gula darah dalam tubuh itu naik gitu ya bu. Kemudian ayo kita lanjutkan ke COVID. Nah, ada nih beberapa faktor tuh penyebab munculnya penyakit diabetes mellitus itu tadi. Salah satunya ada merokok, terus obesitas, terus riwayat keluarga dengan diabetes, kurang aktivitas fisik. Nah, siapa ini yang tidak melakukan olahraga secara rutin? Kita olahraga terus kan cuci piring, terus ke pasar. Itu kan aktivitas ya. Iya, benar-benar. Jadi nggak rebahan terus scroll TikTok gitu ya. Anak-anak suka gitu ya, Bu. Nah, itu untuk anaknya jadi disarankan untuk melakukan aktivitas fisik gitu ya. Karena memang anak-anak itu sukanya kayak cuma rebahan gitu terus ya. Ibu rebahan sama scroll TikTok nggak? Scroll nggak sih? Oh, scroll enggak. Nggak punya HP dong. Jangan lupa olahraganya ya Bu ya. Terus yang selanjutnya tuh sering mengkonsumsi minuman dengan pemanis buatan. Nah, biasanya es truk itu yang di pasar-pasar itu yang manis. Siapa yang konsumsi itu? Karena aku nggak tahu. Atau mungkin mari mas Frenta di sini ada yang Iya. suka nggak? Itu kan jadi best seller banget di toko sebelah ya. Orang-orang gitu, orang-orang awam yang suka manis-manis gitu, pemanis buatan. Kalau bisa tuh konsumsi air putih yang banyak ya Bu ya, daripada minuman-minuman yang manis begitu kan. Terus ada nih gejala diabetes mellitus. Nah, sering buang air kecil gitu. Terus sering lapar. Nah, ibu-ibu ini pasti sering lapar juga. Iya. Kadang kita itu apa ya Mbak ya, habis makan kita tuh Lupa. terus ngerasa lapar lagi. Jadi makan Iya. makan sering Juga kayak gitu. Terus yang selanjutnya tuh sering kesemutan gitu, kayak nyeri-nyeri di kaki-kaki gitu, gatal di daerah kemaluan atau keputihan gitu. Kayak saya dan Kak Elsa ini gitu, kadang keputihan banyak ibu-ibu begitu juga. Iya. Tapi Ya, mungkin dari dari capek gitu gitu. ya. Kalau mungkin dari gejala-gejala seperti buang air kecil, sering lapar, terus keputihan gatal itu tidak mutlak ya ibu-ibu bisa diabetes. Nanti kalau ada beberapa gejala seperti itu bisa langsung konsultasi ke dokter untuk bisanya mengecek gula darahnya gitu ya. Kemudian Ada luka yang sulit atau itu lama keringnya tuh. Terus yang selanjutnya tuh penglihatan kabur gitu. Tapi bukan semata-mata kita penglihatan kabur langsung buta gitu ya. gitu kan, bukan kan langsung diabetes mellitus gitu. Oh, diabetes mellitus nih penglihatan kabur gitu. Bisa jadi kan karena minus atau apapun gitu. Kayak main HP lama gitu kan Bu. Terus berat badan menurun. Ibu nggak menurun kan? Naik Berat terus badan ya, menurun. Iya, pasti hari-harinya bahagia makanya berat badannya naik terus gitu. Iya, benar-benar. Terus cepat lelah dan mudah mengantuk. Siapa ini yang mudah mengantuk? Aku juga sih. Semua ya Bu. Iya, bukan Habis bisa makan gitu ngantuk. Sama Kayak Kak Kofi juga gitu. Kalau pagi-pagi itu kan pasti sering ngantuk gitu. Iya. Gitu ya. Nah, terus kapan nih Kak Elsa orang tuh bisa dikatakan diabetes mellitus? Jadi orang bisa dikatakan diabetes mellitus ketika gula darah
secara acaknya itu 200 mg per desiliter, atau gula darah puasanya itu lebih dari 140 per desiliter. Jadi kalau ada tanda-tanda berikut yang tadi telah dijelaskan Pak Kofi, sebaiknya kita langsung cek ke dokter untuk cek gula darah gitu ya. Jadi kita bisa mengantisipasi atau memberikan pengobatan atau pencegahannya secara lanjut jika terkena diabetes gitu ya. Kemudian warna hijau ini ya di brosur. Nah, ternyata diabetes itu tidak hanya satu tipe, ternyata diabetes itu ada 3 tipe. Nah, apa saja sih? Yang pertama, diabetes tipe pertama ini diabetes karena kelainan genetik pada sel-sel yang ada di pankreas. Jadi diabetes tipe 1 ini pankreasnya yang memiliki kelainan. Oleh karena itu, diabetes tipe 1 membutuhkan terapi insulin secara mutlak. Nah, sedangkan diabetes tipe 2 ini dikarenakan hormon insulin yang ada di dalam tubuh jumlah yang cukup, namun respon tubuh terhadap hormon insulin ini kurang selektif. Jadi hormon insulinnya ini kurang kayak kurang selektif gitu loh Ibu. Jadi untuk diabetes tipe 2 ini tidak mutlak menggunakan insulin, tapi terkadang insulin juga dikombinasikan dengan obat-obatan diabetes. Kemudian diabetes yang ketiga atau diabetes tipe gestasional ini diakibatkan karena hormon, biasanya itu karena kehamilan yang berujung hiperglikemi. Nah, apa sih hiperglikemi itu? Sebenarnya gini ya Ibu, hiperglikemi itu merupakan nama lain dari diabetes mellitus. Itu merupakan gejala ataupun keadaan di mana gula darahnya itu naik. Jadi kalau orang diabetes mellitus itu bisa dikatakan hiperglikemi juga gitu. Jadi diabetes mellitus sama hiperglikemi itu sama-sama gula darahnya naik gitu. Nah, Terus enggak sih namanya? Iya. Asal. Oh iya. Nanti hiper itu kan kayak tinggi gitu ya Bu. Hiperglikemi, glikemi itu gula, gitu. Jadi hiperglikemi itu gulanya yang tinggi. Kemudian ini apa nih? Bisa dilanjutkan. Nah, diabetes mellitus tuh bisa disembuhkan nggak sih? Bisa disembuhkan tidak? Menurutnya ibu-ibu Bisa nggak kalau minum obat? Kalau nggak minum obat, Mungkin naik bisa lagi. ngedrop Iya. begitu. Nah, diabetes mellitus ini tadi tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol agar tetap dapat beraktivitas begitu ya. Seperti biasa untuk mencegah atau membatasi komplikasi serangan jantung, stroke, kebutaan, gagal ginjal atau pembusukan di kaki. Gitu. Nah, komplikasi itu ada apa aja sih? Komplikasi itu apa ya sih? Kayak komplikasi kayak penyakit-penyakit lainnya. Itu sudah menyangkut di beberapa organ tubuh begitu penyakitnya. Nah, salah satunya tuh kerusakan jantung, kerusakan saraf, katarak dan kebutaan, kerusakan ginjal, disfungsi seksual, kerusakan pembuluh darah kaki, dan kerusakan atau kematian jaringan itu tadi. Jadi menyebabkan kebusukan di kaki, gitu ya Ibu ya. Nah, ada beberapa pencegahan kita dapat mencegah diabetes. Salah satunya yaitu berobat rutin ke dokter, terus kontrol gula darah secara rutin. Mbak mau nanya, kalau ngantor itu berapa minggu sekali Mbak? Baiknya ini ya, kan ada gejala-gejala diabetes seperti kayak sering buang air kecil, terus kadang itu sering ngantuk, pengen makan terus. Kalau dirasa gejala-gejalanya tadi ada dalam diri kita sebaiknya kontrol ke dokter gitu kalau dirasa ada. Tapi kalau ternyata memang punya diabetes ini, terus kita harus sering-sering kontrol agar kita tahu perkembangan gula darah kita, dan sebaiknya kita juga menjaga agar gula darah kita tidak naik. Terus batasi dan kurangi sumber karbohidrat, salah satunya nasi, kentang, dan roti. Siapa yang di sini konsumsi nasinya banyak tetapi lauknya ini tadi dikit, kayak misal konsumsi daging atau ayam gitu? Kalau aku seimbang sih Mbak. Kalau makan Mbak. Siapa di sini ya suka makan nasi tapi masih dalam kondisi yang anget-anget atau panas? Enak banget. Ini biasanya itu kadar gula darah dalam nasi yang masih panas itu sangatlah tinggi. Nah, biasanya kalau orang diabetes itu bisa nasinya diganti dengan nasi merah atau jagung gitu, biar gula darahnya tidak naik. Memang benar Ibu, nasi merah itu mahal. Tapi kan jagung itu kan murah ya Bu. Nah, itu bisa diganti juga dengan jagung agar diabetesnya itu tidak naik. Atau opsi lain tuh nunggu nasinya nih dingin ya Bu. Tapi tetap dikontrol gitu ya porsinya. Jadi jangan terlalu banyak-banyak. Tapi kenapa kalau terlalu banyak nanti ditakutkan gula darahnya itu naik.
dan buah-buahan yang kurang manis. Perbanyak sayur nih. Banyak nih Kak Elsa, orang yang nggak suka sayur. Ibu-ibu nih di sini suka sayur nggak? Oh suka ya Bu. Terus menghindari gula pasir, gula Jawa, sirup, terus susu kental manis, kue manis, kecap manis, gitu. Dan yang manis-manis itu pokoknya harus dikurangi kalau bisa. Jadi jangan sayur, nggak makan gula pasir, nggak makan permen, nggak makan kecap itu enggak ya. Tapi tetap makan boleh, tapi harus dikontrol gitu. Jangan terlalu banyak. Jadi kalau tidak ada asupan gula ataupun gula dalam tubuh ini menurun, itu juga akan berakibat fatal gitu ya. Jadi kita harus seimbang, kita harus bisa menjaga gula darah kita gitu. Nah yang terakhir nih ada balik lagi kayak yang dia tadi, olahraga ringan tiap hari minimal 10 menit. Nah ini ibu-ibu nih tiap hari olahraga Tenang ya, olahraga Nah, jalan di iya. piring, ke pasar itu olahraga. Pas naik motor apa jalan kaki dulu ini? Pesawat jangan-jangan yang suka. Tapi jalan ke pasarnya jalan kaki. Bisa kan kalau ini kan jalan kaki, Mbak. Jalan kaki lebih sehat. Nah, terus ada pengobatan diabetes mellitus. Apa aja tuh Kak Elsa? Oke, jadi ada beberapa obat yang sering direkomendasikan dokter. Nah, ini ada di slide yang berwarna ungu ya Ibu, ini ada yang di belakang. Yang pertama itu ada metformin. Nah, metformin ini digunakan atau diminum bersama atau sesudah makan. Kemudian untuk golongan sulfonilurea yang depannya gli seperti glimepirid, kemudian glibenclamid dan klinid. Nah, golongan sulfonilurea ini harus diminum sebelum makan. Kemudian yang ketiga yang sering diberikan pada diabetes tipe 2 itu akarbose. Nah, akarbose ini diminum saat suapan pertama saat makan. Jadi barengan dengan makan gitu ya Bu. Jangan sebelum makan. Takutnya apa? Kalau sebelum makan nanti lupa makan, nggak makan gitu, nanti bisa gula darahnya itu langsung menurun drastis, atau mungkin obatnya ini tidak berfungsi sepertinya gitu, efek terapinya itu tidak tercapai. Jadi untuk akarbose ini diminum saat suapan pertama makan gitu. Kemudian ini ada beberapa obat diabetes yang kurang tepat dapat menyebabkan hipoglikemi dan hiperglikemi. Nah, kalau hiperglikemi tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ibu-ibu masih ingat nggak hiperglikemi itu apa? Pada itu kayak diabetes gitu kan? Iya, diabetes. Ya. Jadi hiperglikemi itu tadi ya, kenaikan gula darah. Tapi kalau hipoglikemi itu kebalikan dari hiperglikemi. Jadi gula darahnya itu menurun. Bisa jadi karena sebelum habisnya minum obat lupa nggak makan. Jadi gula darahnya itu bisa menurun secara drastis. Nah, untuk gejala-gejalanya, gimana sih kita bisa tahu kalau kita itu hipoglikemi gitu kan ya Bu? Masa kita harus rutin cek gula darah gitu kan? Nah, ini ada gejala-gejalanya. Yang pertama, keringat dingin, kemudian gemetar, pusing, lemas, mata berkunang-kunang, kemudian sampai pingsan. Nah, kalau terjadi hal seperti ini atau terjadi gejala seperti ini, hendaknya minum air gula. Jadi air dikasih 2 sendok gula gitu ya Bu, atau minum gitu. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu sekalian? Saya mau tanya Mbak, kan biasanya anak kecil itu kan suka yang manis-manis gitu ya, coklat, permen, minuman apa-apa itu kan manis semua. Nah, apakah diabetes ini bisa menyerang ke anak-anak ini apa gimana ya? Untuk diabetes sendiri nih ya Mbak, jadi diabetes sendiri itu bisa menyerang atau bisa terkena ke semua usia. Kadang bayi aja ada ya Mbak yang diabetes. Jadi untuk pola makannya entah masih muda, masih anak-anak, masih orang dewasa ataupun sudah tua tetap harus dijaga. Jadi jangan makan terlalu manis-manis, apalagi makan makanan yang banyak pengawetnya, banyak pemanis buatannya. Nah, itu yang berbahaya ya. Jadi makannya tetap dikontrol karena diabetes bisa menyerang semua kalangan. Karena karena diabetes tuh bukan dipengaruhi oleh pola makan saja ibu-ibu, tetapi ada yang dari keturunan. Nah, iya, kebanyakan Keturunan. Nah, selain keturunan itu ada tadi yang sering tidak olahraga. Nah, mager itu juga bisa. Olahraga itu pola makannya tidak dijaga, tidak mengkonsumsi sayur itu, terus minum minuman manis gitu ya Kak Elsa. Jadi disarankan itu minum air
saja, lebih sehatnya. boleh minum yang manis-manis tapi harus dibatasi karena kita juga sendiri suka ya makan yang manis. Iya, minum yang suka. manis tapi tetap dibatasi untuk mencegah adanya diabetes mellitus ini. Terus mungkin ada yang ditanyakan lagi. Aku mau tanya lagi mbak, kan saudara saya itu ada yang kena diabetes. Nah kemudian dia tuh pernah luka di kaki. Nah itu kok lama banget gitu ya mbak ya penyembuhannya. Dan cara mengatasi penyembuhannya ini gimana biar sembuh gitu? Oke, baik. Jadi orang yang terkena diabetes itu kan cenderung gula dalam darahnya itu tinggi. Misalkan kita punya air sirup dengan air biasa, jika kita tuang maka air sirup itu kan terlihat lebih kental gitu kan daripada air yang biasa. Nah sama seperti orang yang terkena diabetes, jadi darah orang yang terkena diabetes itu akan lebih kental. Jadi darah itu akan cenderung susah mengalirnya. Nah kenapa kok mesti di kaki gitu ya? Kenapa kok nggak di sini kan di sini gitu kan ya lukanya yang sulit sembuh? Kok mesti di kaki? Karena kaki itu merupakan bagian tubuh yang susah atau yang jauh gitu ya dari jangkauan darah yang ada di jantung. Nah oleh karena itu ketika orang diabetes luka di kakinya, lukanya itu susah sembuh karena yang tadi yang pertama gula darahnya itu kental sehingga sulit mengalir, dan kaki merupakan bagian tubuh yang jauh dari jantung. Jadi jangkauannya itu jauh. Tapi selain di kaki, terkadang juga ada yang di tangan, di jari-jari tangan. Kan jari-jari tangan ini kan juga jauh ya dari jantung. Nah, tapi sebagian besar itu memang ada di kaki. Karena yang paling jauh itu kan. Makasih mbak. Iya. Terus apakah ada yang ditanyakan lagi atau tambahkan apa sih? Udah ya, mungkin itu saja penyuluhan dari kami dari perwakilan kelompok 4 Akademi Farmasi Surabaya. Kurang lebihnya saya mohon